Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore ini kita masih setia dengan ujian komprehensif. Pada sore ini adalah ujian atas nama Pala Ishak Siap, saya Bu. dari Provinsi Maluku. Ya, Kota Ambon tepatnya Bu. Iya, dari Provinsi Maluku. Jadi untuk mengawali serangkaian acara terkait dengan ujian komprehensif, saya ingin bertanya, apa kabar Pak Ishak? Alhamdulillah lagi bermasalah di bagian punggung tapi ya nikmati saja Bu. Ya, Apakah Pak Ishak sudah siap mengikuti ujian komprehensif di sore ini? insya Allah sangat siap Bu. Insya Sangat Allah siap. sangat siap. Ya, siap Bu. Baik, persiapan apa saja yang sudah Pak Ishak lakukan untuk menghadapi ujian komprehensif di sore yang cerah ini? Iya, baik. Alhamdulillah di sini lagi mendung Ibu. Jadi yang pertama yang saya siapkan adalah kisi-kisi yang telah diberikan pada apa siapan resume maksudnya. Resume pada saat kemarin Zoom awal, kemudian sudah siapkan saya semua. Kemudian juga saya siapkan LKPD atau modul ajar sudah, alhamdulillah. Kemudian juga eh, melatih menulis Al-Quran dan membaca, ya gitu Bu persiapannya. Baik, berdasarkan uh, kabar dan kesiapan dari saudara Pak Ishak, Ya, maka pada ujian komprehensif ini kita akan melalui 3 tahapan. siap Bu. Jadi tahapan yang pertama adalah membaca dan menulis surah-surah pendek yang nantinya saya akan uh, perintahkan kepada Pak Iswa, Siap, misalnya pada surat apa, kemudian setelah membaca dan menuliskan kembali surat yang sudah dibaca. siap Ibu. Tahapan kedua adalah saya akan melakukan pengujian terkait dengan pengetahuan Pak Lais Siap, terkait dengan konten-konten materi, apakah itu yang berhubungan dengan pedagogi, kemudian dengan profesional, siap. dan terkait dengan sedikit apa ya, yang terkait dengan perangkat pembelajaran yang pada bulan-bulan kemarin sudah diajarkan oleh para Baik, dosen. siap, baik Bu. Dan langkah yang ketiga adalah mensimulasikan perangkat yang sudah dibuat sebelumnya. Baik Bu. Baik, Ya, untuk mengawali seluruh rangkaian ini, maka Pak Ishak, saya minta untuk membuka Al-Quran, ya, dibuka surat, sebentar ya Pak, baik Bu. surat Al-Humazah. Ya, siap, sudah Bu. Al-Humazah sudah? Sudah Bu. Uh, silakan dibaca Pak. Baik Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu
أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Baik, dilanjutkan dengan menulis surat yang sudah dibacakan tadi. Semuanya Bu, Ya, ayat 1 sampai selesai Bu. 1, 2, 3, 4. Ya, baik Bu.
Sudah Bu? Agak ke tengah sedikit Pak, biar ke tengah sedikit karena tidak terlihat. Coba dibaca Pak, angkat sedikit lagi Pak. Iya. Wailul likulli humazatil. Mulai Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah. Baik. Iya. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Nanti untuk cara menulisnya nanti. Iya Bu, apa soalnya tulis di paha jadi dia agak ke turun naik. Baik. Siap, baik Bu, ya Bu. Siap Bu. Jadi itu membaca dan menulis surah yang sudah dilantunkan tadi, tapi perlu ada perlu diperbaiki lagi ya. Siap Bu. Pertanyaan saya terkait dengan apa ya? Yang pertama Pak, Ya. Materi yang saya mau tanyakan, kalau untuk pengembangan perangkat pembelajaran itu, kalau untuk PAI namanya modul ajar ya, Siap. MA. Ya. Nah, kalau di madrasah apa namanya? Ulangi Bu, maaf. Singkat tadi, maaf Bu, maaf. Kan pengembangan perangkat pembelajaran itu kalau untuk PAI modul ajar, ada kodenya ya. Kemudian ada modul project MP. Kalau untuk di madrasah apa namanya? Bukan PPRA Bu, yang pengembangan profil Rahmatan lil Alamin. Apa namanya? PPRA, P5 PPRA. Ya, kalau untuk P5 maksudnya, P5 itu ada ada yang pertama beriman, bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada juga yang namanya berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kemudian berpikir kritis. Sedangkan dari profil pelajar Pancasila atau PPRA itu termuat dalam 10 profil Rahmatan lil Alamin, mulai dari ta'adub atau berkeadaban, keteladanan, kemudian ada kewarganegaraan dan kebangsaan, ada juga mengambil jalan tengah atau tawasud, ada juga berimbang atau tawazun, ada lurus dan tegar, toleransi, sampai kepada dinamis dan inovatif atau taat, ya itu dinamis dan inovatif. Mungkin itu Bu. Baik. Biasanya dalam pemahaman mahasiswa itu, ini kan
sebelumnya itu kan diperangkatkan sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh dosen atau guru pamong terkait dengan ada istilah-istilah HOTS, Ya, kemudian ada istilah TPACK, ya, ada PBL, ada ya. PJBL, Siap, baik Bu. kemudian ada apa ya? Discover learning. Iya, ada problem berseliming, ada critical thinking, Ya, betul. 4C ya. ada creative thinking, Ya, kemudian ada reflective thinking, baik Bu. kemudian ada namanya inquiry based aktivitas, Siap, ya betul Ibu. ya kan? Ya, Iya. Mungkin hal-hal tadi yang saya sudah sampaikan itu, insya Allah Bapak Pala Ishak siap, nanti bisa menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan istilah-istilah tadi. siap, baik Bu. Pertanyaan saya yang pertama, Pak, Ya, bisakah Pak Laishak menjelaskan hakikat belajar? Hakikat belajar. baik Bu. Ya, di dalam buku konstruk konstruktivisme yang apa namanya dikemukakan oleh Lev Vygotsky itu mengatakan bahwa hakikat belajar itu diantaranya adalah yang pertama seseorang hakikat belajar menurut Lev Vygotsky dalam buku konstruktivismenya itu yang pertama hakikat belajar adalah terdapatnya peran serta guru atau keaktifan dalam belajar siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menekankan pentingnya konstruksi sosial dalam keseharian pembelajaran. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah terdapatnya pengetahuan atau konstruktivisme tersebut yang diajarkan oleh guru atau pendidik kepada peserta didik. Mungkin itu Bu beberapa hakikat belajar yang disampaikan oleh Lev Vygotsky dari Rusia. Mungkin itu Bu. Baik. Pada modul pedagogik kan ada sub-sub materinya ya. Siap Bu. Iya. Nah, pada modul pedagogik itu kan banyak hal yang dibicarakan di situ terkait dengan bagaimana pemahaman dan penguasaan mahasiswa terhadap teori-teori belajar di dalam penyusunan rancangan pengembangan perangkat pembelajaran atau yang sekarang dikenal dengan modul ajar. Modul ajar ya, betul Bu. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip merdeka belajar. Ya, betul. Iya. Bisakah Pak Laishak menyebutkan dan menjelaskan secara berurutan teori-teori belajar yang dimaksud tadi. Kalau dapat bisa disebutkan teori itu pada buku apa dan karangan siapa? Ya. Silakan Pak. Baik, yang pertama bahwa teori
teori kognitivisme, ya, yang dimukakan oleh Jean Piaget. Itu mengatakan bahwa seorang psikolog dari Swiss yang mengatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui proses mental seperti pengolahan informasi, kemudian pemecahan masalah, dan konstruksi pengetahuan. Dalam hal ini, teori kognitif itu kita bisa terapkan dalam pembelajaran surah Al-Fatihah, di mana kita mengajak siswa untuk mengetahui surat Al-Fatihah itu sendiri, kemudian pemahaman tentang materi-materi yang terkandung dalam surah Al-Fatihah tersebut, kemudian berusaha menghafalnya, dan terakhir terapkan kandungan yang terdapat dalam surah Al-Fatihah tersebut di dalam keseharian, gitu Ibu. Atau juga misalkan ada teori yang lain, seperti misalkan teori yang dikembangkan oleh Albert Bandura, seorang psikolog dari Amerika Serikat, mengemukakan tentang teori pembelajaran sosial. Ya, dalam teori pembelajaran sosial itu dikatakan bahwa seorang individu atau pembelajar atau pendidik atau peserta didik atau siswa atau peserta didik melalui pengamatan dan imitasi perilaku orang lain serta melalui penguatan dan hukuman yang dialami oleh orang tersebut. Dalam konteks ini kita bisa terapkan misalkan dalam surah An-Nas, di mana dalam teori pembelajaran sosial yang dimukakan oleh Bandara tersebut dikemukakan bahwa guru memperlihatkan contoh-contoh perilaku berdasarkan surah An-Nas tentang bisikan jin dan manusia. Kemudian kita menghindari dari prasangka dan memohon dari prasangka buruk maksudnya, dan memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan jin dan gangguan jin dan manusia tersebut, sehingga kita bisa mengamati pengalaman-pengalaman sosial tersebut dalam kehidupan lingkungan sehari-hari. Mungkin gitu Ibu. Kan pertanyaan saya menyebutkan jenis-jenis teori belajar. Tadi sudah 2 disampaikan. Ya Ibu. Teori belajar apa lagi yang diketahui? Di antaranya juga ada tadi tuh yang saya sebutkan, yang pertama konstruktivisme. Ya, ada juga teori belajar sosial kultural yang dikemukakan oleh George Simmons, seorang psikolog dari berasal sama dengan Lev Vygotsky dari Turki. Ada juga teori pembelajaran yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov dari Rusia juga, menyesuaikan dari pembelajaran konstruktivisme yang dikemukakan oleh Lev Vygotsky tadi. Mungkin itu, Bu. Jadi kesimpulannya hanya 2 teori belajar yang dikuasai, ya? Ada tiga, Bu. Sama konstruktivisme. Ada 4, Ibu. Maaf. Konstruktivisme, kemudian sosial, kemudian sosial kultural, sama yang terakhir kognitif. Ada 4, Bu. Baik. Apakah teori-teori belajar itu sudah sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar? Kalau mau dilihat lebih jauh, sesuai, Bu. Karena dengan tantangan zaman seperti sekarang ini yang serba terbuka, serba global, jadi kita bisa menerapkan teori-teori belajar tadi. Tetapi tidak semua teori belajar kita bisa terapkan dalam semua materi pembelajaran. Contoh misalkan seperti sosial kultural. Ya, sosial kultural kalau dalam teori yang disampaikan oleh siapa tadi namanya, siapa Bandara tadi, ya itu bahwa kita tidak bisa menerapkan
teori belajar itu ke dalam hukum bacaan kol-kolah. Ya, jadi memang teori belajar ini sangat bagus sekali, tapi tidak semua teori belajar kita bisa terapkan dalam materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu, Bu. Baik. Pertanyaan berikut, Ya, Bu. eh, kan di dalam membuat perangkat pembelajaran itu atau modul ya, Ya, eh, komponen-komponen apa saja yang ada pada pengembangan pembelajaran yang akan dirumuskan nanti. Kira-kira pertama itu apa? bisa. Maaf, Bu, belum dapat pertanyaannya. Bisa diulangi sekali lagi, maaf, Bu. Pertanyaan saya, Mm-mm. kan di dalam membuat pengembangan perangkat ya, Ya, ada banyak komponen-komponen yang harus dimasukkan di dalam uh, perangkat tersebut ya, betul. atau yang dikenal dengan pengembangan pembelajaran. Siap, Bu. Nah, bisakah disebutkan apa saja komponen-komponen itu Ya, baik, Bu. yang nantinya akan dirumuskan? Ya, yang pertama, karena kita Merdeka Belajar, jadi saya ambilnya kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, diagnosis. Ya, jadi kita mendiagnosis awal peserta didik. Ya, kemudian kita asesmen, tapi sebelum kita asesmen itu kita terapkan dulu pembelajaran-pembelajaran yang sudah kita muat di dalamnya, seperti misalkan surah Al-Fatihah, Qalqalah, hukum bacaan Qalqalah dan lain sebagainya. Dan kemudian yang terakhir kita bisa melakukan tes sumatif. Ya, mungkin kayak gitu, Ibu. Mungkin jawaban tadi itu menurut saya belum sesuai dengan apa yang saya harapkan. Coba saya ganti soalnya ya. Baik, Bu. Maksud saya ini di dalam pengembangan pembelajaran. Ada hal-hal yang sangat prinsip sekali bahwa itu harus disampaikan dan harus diketahui, dan itu untuk penyampaian akhir semua dalam pembelajaran. Siap, siap. Baik, Bu, baik, baik. Tangkap, sudah ditangkap. Ya. Jadi ada, ya, baik. Sudah, Bu, sudah ditangkap. Jadi ada yang namanya capaian pembelajaran, ada yang namanya tujuan pembelajaran, ada namanya alur tujuan pembelajaran. Mungkin maksudnya itu, Bu. Ya, kalau capaian, Ibu bisa dengar suara saya, Bu? Bisa, bisa, bisa. Ya, kalau Bisa, Pak, bisa. ya, kalau capaian pembelajaran, karena yang di sini yang saya ambil itu adalah hukum bacaan Qalqalah. Jadi saya akan menjelaskan tentang hukum bacaan Qalqalah tersebut. Jadi yang pertama capaian pembelajaran materi Qalqalah, bahwa siswa dapat memahami hukum bacaan Qalqalah secara tekstual. Inti-intinya saja, Pak. Tidak usah dijelaskan itu komponen apa saja. Pertama apa, kedua apa. Ya, baik. Komponen-komponennya diantaranya adalah capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran, ada alur tujuan pembelajaran, kemudian ada modul ajar atau materi ajar, dan evaluasi, dan terakhir refleksi. Gitu, Ibu. Halo, Ibu? Iya, Ya, baik. Artinya sedikit-sedikit. Pertanyaan ketiga, baik, Bu. kan di dalam komponen perangkat pembelajaran itu atau modul ajar
seperti disampaikan tadi itu ada tujuan. Ya, baik Bu. Selain tujuan, ada apa lagi? Ada indikator capaian pembelajaran. Ya, indikator capaian pembelajaran itu dimuat dari tujuan pembelajaran tersebut. Ada juga alur tujuan pembelajaran. Ya, itu di mana tahapan-tahapan atau proses-proses yang akan disampaikan pada saat proses belajar mengajar. Seperti itu, Bu. Pertanyaan saya, pernah mendengar pada materi ada yang namanya kategori atau dikenal dua kategori. Ada kategori normal atau yang sifatnya umum dan ada yang namanya advance. Pernah dengar ya? Belum pernah, Ibu, maaf. Baru dengar ini, Bu. Nah, pada keterampilan abad 21 itu ada dikenal dengan namanya kritikal, kreatif, dan kolaboratif. Ya. 4C, Bu. Kira-kira unsur manakah yang menunjang untuk diterapkan pada pembelajaran? Dari ketiga yang saya sebutkan tadi, ada kritikal, ada kreatif, ada kolaboratif. Ini pada keterampilan abad 21. Ya, Ya. betul, Ibu. Kira-kira unsur manakah yang dapat menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran? Ya, bisa diterapkan dalam pembelajaran kol-kolah, misalkan critical thinking. Ya, jadi kita bisa membedakan huruf kol-kolah, atau kita bisa menerapkan huruf kol-kolah, membedakan mana yang kol-kolah sugro atau kol-kolah kubro. Kita bisa terapkan dalam Al-Quran. Kita bisa mencari, membedakan, kemudian kita bisa menulis sesuai yang didapatkan, Bu. Seperti itu, Bu. Bisa disampaikan kepada saya bagaimana langkah-langkah pembelajarannya kalau misalnya yang Pak La Ishak mengatakan yang paling cocok adalah dengan menerapkan kritikal. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah pembelajaran jika mau diterapkan pada kol-kolah tadi? Ya, baik. Yang pertama, siswa dibagi kelompok kecil. Kemudian setelah itu dibagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian disampaikan, tapi sebelumnya itu sudah disampaikan tentang materi kol-kolah, pengertiannya, hukum bacaannya, kemudian jenis-jenisnya. Ya, setelah itu setelah kita bagi dalam kelompok kecil tadi, kita bagikan LKPD, kemudian kita meminta kepada peserta didik untuk mencari hukum kol-kolah tersebut di dalam juz 30. Misalkan kelompok 1 cari di surah Al-Balad, misalkan cari hukum kol-kolah yang terdapat dalam Al-Balad. Atau misalkan kelompok 2 silakan buka surah Al-Alaq, kemudian cari hukum kol-kolah yang terdapat dalam surah tersebut. Atau misalkan kelompok 3 buka di surah Al-Buruj, kemudian cari hukum kol-kolah yang terdapat dalam surah tersebut. Setelah dicari didapat, kemudian tulis dalam lembar kerja peserta didik. Kemudian setelah ditulis, kemudian didiskusikan secara kelompok bersama. Setelah dapatkan tadi, kemudian baru dipresentasikan di dalam hasil uji tadi. Setelah itu baru guru akan menyampaikan refleksi, atau bisa juga teman sejawat menyampaikan refleksi terhadap apa yang dikemukakan atau apa yang didapatkan oleh kelompok tersebut. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Pertanyaan saya, ini di dalam mengajarkan materi Ya, Bu. kol-kolah.
Ya, Bu. Nah, bagaimana cara mengajarkan materi yang berkaitan dengan fakta, konsep, dan prosedur, Ya, khusus pada materi kol-kolah? ya, baik, Bu. Jadi Kalau saya, yang fakta bagaimana? ya, Yang baik. konsep bagaimana? Yang prosedur bagaimana? Siap, baik, Bu. Ya, jadi yang faktanya kita mengambil bola, kemudian kita apa namanya pantulkan ke bawah, kemudian kita sampaikan kepada peserta didik apa yang didapatkan dari apa yang kalian saksikan pada saat Pak Guru melemparkan bola. Nah, itu faktanya. Jadi mereka ada misalkan ada yang menjawab bolanya terpantul, atau misalkan mereka menjawab dari bawah langsung naik lagi ke atas, atau ada yang menjawab bolanya dari misalkan ketinggian bahu ketika dijatuhkan batas cuma sebatas paha dan lain sebagainya. Itu faktanya. Ya, setelah itu fakta prosedur ya. Prosedur ya, Bu. Ya, terakhir Konsep, konsep, konsep. Ya, konsep. setelah itu konsep. Fakta betul. Fakta, konsep baru proyek atau prosedur. Ya, jadi Prosedur. prosedur ya. Jadi setelah kita mengucapkan tadi faktanya tadi, baru kita gaitkan dengan materi atau konsep yang akan kita ajarkan. Bahwa pelajaran kita kali ini yaitu berbicara tentang kol-kolah, yaitu pantul tadi. Jadi kita akan berbicara tentang kol-kolah sebagaimana contoh yang telah Pak gambarkan bahwa kol-kolah itu adalah bagaimana kita memantulkan makhraj dari memantulkan huruf atau makhraj tersebut, bukan memantulkan dari tempat yang lain, tapi dari mana yang kita pantulkan tadi. Misalkan huruf of pada pangkal lidah, maka kita harus pantulkan dari pangkal lidah tadi. Jangan kita pantulkan dari ujung lidah misalkan. Ya, dan lain sebagainya. Ya, kemudian prosedurnya, maka kita akan menggambarkan bahwa bagaimana hukum kolkolah itu yang terbagi menjadi dua. Kemudian kita berikan contoh-contohnya, baru setelah itu kita terapkan adanya refleksi gitu. Seperti itu, Bu. Terus kalau yang prosedurnya? Ya, prosedurnya tadi itu, Bu. Kita akan bagikan dalam lembar kerja peserta didik setelah mereka memahami apa yang disampaikan, konsep apa yang disampaikan dalam materi yang terus disampaikan tadi, konsepnya. Setelah itu maka kita akan bagikan dalam lembar kerja peserta didik, baru mereka akan mengerjakan apa-apa yang mereka pahami dari konsep kolkolah tersebut yang telah diajarkan oleh guru. Seperti itu, Ibu. Baik. Pertanyaan terakhir sebelum kita masuk pada simulasi ya. Siap, baik, Bu. Ini terkait dengan aspek asesmen Ya, penilaian. siap, ya, Bu. Iya. Kira-kira pada aspek asesmen dalam rancangan pembelajaran itu mencakup apa saja? Ya, baik. Asesmen itu ada tiga, Bu. Ada tiga. Ada asesmen awal, bisa diagnosis dan lain sebagainya. Ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Ya, kalau asesmen awal atau diagnosis awal itu kita bagaimana mengetahui peserta didik dalam keseharian misalkan, gaya belajar misalkan, kehidupan sehari-hari dengan orang tua, baik di sekolah maupun di rumah atau di lingkungan belajar yang lainnya. Kemudian gaya belajar apa yang mereka miliki. Tapi sebelum itu kita akan memberikan lembar observasi kepada guru. Misalkan kalau dari kelas 3 berarti kita berikan kepada wali kelas 2 sebelumnya. Ya, itu diagnosis awal. Kemudian ada tes formatif. Tes formatif ini itu dilakukan bisa pada sebelum pembelajaran dimulai, atau pada saat pembelajaran dimulai, atau setelah pembelajaran dimulai. Pada saat pembelajaran dimulai itu kita dikenal dengan formatif awal. Jadi formatif awal itu kita menyampaikan terkait dengan hal-hal pemantik
yang akan disampaikan sebelum materi ajar disampaikan atau pembelajaran dimulai. Ya, pada saat pembelajaran tes formatif itu dilakukan setelah guru memberi penguatan atau pembelajaran tentang materi ajar yang disampaikan, maka akan dibagikan lembar kerja peserta didik. Ya, dan yang terakhir tes terakhir. Ya, tes terakhir formatif akhir itu bisa pada saat selesai satu materi pembelajaran, bisa juga pada akhir pembelajaran. Dan yang terakhir tes sumatif. Ya, tes sumatif itu ada di akhir semester. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke, mungkin saya masih tertarik juga terkait dengan asesmen tadi. Baik, Bu. Eh, apakah kemampuan berpikir Ya. itu hanya terjadi pada bagian evaluasi saja? Menurut Pak Laishak, bagaimana? Oh, tidak, Ibu. Bisa juga dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, kalau dalam apa namanya tes, ya itu kan sudah termuat dalam kata-kata hotsnya. Sedangkan kalau dalam pembelajaran sehari, bagaimana kita melihat secara langsung peserta didik menyampaikan atau memberi materi atau memberi hasil presentasi yang telah disampaikan kepada teman-teman yang lain, baik itu dalam segi tulisan maupun dalam segi kata-kata. Kayak gitu, Bu. Bisa ditunjukkan kepada saya bagaimana kemampuan berpikir hots? Artinya pada RPP. Bisa? Ya, bisa, Bu. Contoh misalkan hukum kol-kola ya, Bu. Ya, Ya. dibacakan satu ayat. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan dulu hukum kol-kola, kemudian dibacakan satu ayat. Misalkan ayatnya bentar, Bu. Wa syahida syahid bentar, Bu. Lupa. Atau ya, wa syahida syahidin ya Allah, lupa ayatnya. Atau yang lain. Misalkan baca dalam surah Al-Alaq misalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq misalkan. Ya, kemudian dari segi hukumnya, iqra yang pertama itu kan sukun. Iqra, kemudian yang qaf yang kedua itu kan ada tanda fathahnya. Ya, kemudian dari peserta didiknya menyampaikan apakah beda antara yang pertama dan yang kedua. Ya, jadi padahal dalam itu masih satu kalimat. Ya, satu kalimat bacaan. Ya, mungkin seperti itu, Ibu. Jadi itu sudah menunjukkan kemampuan berpikir hots ya? Ya, Bu. Karena kan yang dari materi yang saya sampaikan itu contohnya masih dalam satu kalimat misalkan, satu kata misalkan. Ya, jadi setelah dikemukakan gitu, kemudian terdapat masalah yang disampaikan misalkan setelah tadi tugas yang dibawakan oleh saya bahwa nanti buat misalkan dalam surah Al-Alaq misalkan. Ya itu kan satu kalimat itu, bukan pecah-pecah. Ya, jadi karena satu kalimat maka dijelaskan bahwa nanti kemukakan bahwa ini termasuk dalam kol-kola apa, ini termasuk dalam kol-kola apa. Apa? Ya, seperti itu, Bu. Berikut, kan ada sekarang lagi ngetren-ngetrennya dengan menerapkan TPACK, ya kan? Bisa ini kan istilah. Bisa Pak Laisak jelaskan apa itu TPACK? Ulangi sekali lagi, Bu. Sepertinya mohon maaf, kayaknya baru dengar. Mungkin Ibu bisa kepanjangannya apa, Ibu? Soalnya baru dengar singkatan kayak gitu, Ibu. Apa tadi, Bu? Kan di dalam model pembelajaran itu kan ada istilahnya
eh, pendekatan teknologikal, pedagogik, and content knowledge atau Ya, TPACK. ya, betul. Hmm. Ya, Pertanyaan saya, bagaimana cara mengembangkan RPP dengan menerapkan TPACK? ya, baik Ibu. Ya, jadi kita Dari aspek materi kolkolah. ya, ya Ibu, ya, ya, baik. Jadi yang pertama bahwa jadi ini bisa kaitkannya dengan apa namanya P5. Ya, P5 pada proyek tema maksudnya maaf tema bernala kritis dan teknologi. Ya, bisa kita masukkan ke dalam situ juga P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu diantaranya kita guru langsung menyampaikan atau memberikan gambaran kepada peserta didik tentang hukum kolkolah tadi. Kemudian maka kita akan menyampaikan bahwa nanti dibuat dalam sebuah video bisa, karena sekarang banyak aplikasi-aplikasi, terutama aplikasi yang lagi ngetren sekarang TikTok misalkan, buat video pembelajaran dari TikTok dengan langkah-langkahnya seperti ini 1, 2, 3 misalkan satu langkah pertama misalkan jelaskan hukum kolkolah. Langkah yang kedua huruf kolkolah. Langkah yang ketiga macam kolkolah. Kemudian baik. Cukup, saya sudah pahami. Sekarang karena waktu ini berproses terus, siap Ibu, siap. Maka kita masuk pada tahapan yang ketiga adalah mensimulasikan. Jadi yang saya minta Pak, ya, kan pada RPP itu kan ada yang namanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Siap, Artinya siap. dari materi kolkolah ini bisa Bapak jelaskan kira-kira muatan-muatan apa yang ada pada kegiatan awal dan kegiatan inti dan kegiatan penutup. Artinya dari materi ini, ini. Ya, baik Bu. Ya. Ya. Jadi tanpa melihat RPP. Siap, baik Bu. Ya. Jadi tidak screenshot ya Bu, screen green ya. Tangkap layar Ibu. Tidak perlu, ya. perlu karena Bapak kan yang mengajar materi kolkolah. Jadi di dalam RPP itu kan ada 3 langkah. Jadi yang saya minta kira-kira muatan apa saja yang ada pada kegiatan awal. Ya, siap, baik Bu. Kegiatan awal guru memotivasi siswa, ya. Kemudian menanyakan kabar, kemudian mengabsen kehadiran peserta didik. Itu kegiatan awal. Kegiatan inti yang pertama guru menyampaikan pertanyaan pemantik seperti misalkan mengevaluasi pelajaran sebelumnya dan memberikan gambaran tentang pelajaran yang akan disampaikan. Ya, kemudian menampilkan gambar atau video yang berhubungan dengan materi kolkolah yang akan disampaikan. Ya, kemudian kegiatan inti yang ketiga itu memberikan gambaran capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan indikator yang akan dicapai peserta didik. Kemudian yang keempat, membagi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian disampaikan tentang alur atau materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Dan yang kelima, yang terakhir, itu membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik kepada kelompok yang sudah dibagikan tadi. Kemudian dilihat bagaimana keaktifan peserta didik dalam mengerjakan LKPD tersebut. Itu kegiatan intinya. Sedangkan kegiatan penutupnya, yang pertama, siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkan oleh siswa dalam, misalkan tadi tugasnya mencari hukum kolkolah yang terdapat dalam juz 30. Ya,
Setelah mereka cari mendapatkan, kemudian mereka mempresentasikan satu. Kemudian yang kedua, mereka tanya jawab oleh peserta yang lain, kelompok yang lain maksudnya. Dan yang terakhir itu adalah refleksi. Refleksi bisa dari teman-teman sejawat atau bisa juga dari guru bidang studi. Seperti itu, Ibu. Artinya begini, kan di dalam RPP itu kan bukan saja penguasaan materi, tetapi juga kita harus betul-betul menggunakan model-model pembelajaran, apalagi sekarang kita di dalam modul itu kan dikenal dengan prinsip merdeka belajar. Kira-kira dengan materi Kolkolah ini, model pendekatan atau metode pembelajaran apa yang digunakan sehingga bisa menimbulkan aspek inovasi terhadap peserta didik. Ya, baik. Kalau di sini yang saya terapkan itu PJBL, Bu. Project Based Learning. Jadi sebentar. PJBL ya? Ya, Ibu, ya. Bisa disebutkan langkah-langkahnya? Baik, Bu. Bentar, Bu, saya nyalakan lampu dulu, Bu. Bentar. Lampu gelap soalnya, Bu. Bentar, Bu. Ya. Tidak ada suaranya, Pak. Ya. Halo, Ibu? Ya. Bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkah PJBL itu yang pertama bahwa mempersiapkan pertanyaan yang terkait topik atau materi. Ya, topik yang saya angkat di sini yaitu tentang hukum Kolkolah. Jadi saya menyiapkan pertanyaan terkait. Seperti tadi misalkan saya memantulkan bola, kemudian saya menyampaikan bahwa apa yang kalian tangkap dari pantulan bola ini atau apa dari yang Pak kerjakan. Ya, kemudian menyusun langkah yang kedua yaitu menyusun rencana proyek. Ya, rencana proyek yang akan disampaikan yaitu bahwa mencari hukum bacaan Kolkolah yang terdapat dalam juz 30. Ya, kemudian yang ketiga membuat jadwal. Ya, maksudnya membuat jadwal di sini waktu yang akan dilalui oleh peserta didik. Ya, karena saya bicara tentang Kolkolah, jadi tidak terlalu banyak juga materi pemahaman materi tentang Kolkolah. Jadi di sini saya memberikan renggang waktu itu 1 kali pertemuan. Ya, kemudian yang terakhir yang keempat memonitori pelaksanaan pembelajaran tadi PJBL tadi hukum Kolkolah tadi. Ya, jadi guru melihat langsung proses kerjanya, kemudian bagaimana, apakah ada kendala ataukah belum dipahami, ya. Dan yang terakhir menguji atau memberikan penilaian atau memberikan refleksi dari apa yang sudah dibuat oleh peserta didik tadi. Seperti itu, Ibu, langkah-langkahnya. Baik. Pada prinsipnya di dalamnya sudah menerapkan TPACK ya, yang tadi saya katakan. Siap. Teknologi pedagogik konten. Ya, Bu. Konten knowledge. Baik. Selanjutnya, apakah dengan materi tadi Kolkolah itu bisa menunjukkan kreativitas siswa di dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran yang bermakna, ya, kemudian menantang
Ya, atau menginspirasi? Bisa dijelaskan ketiga tadi baik, itu? baik Ketiga Bu hal. ya. Ya, jadi sebelum masuk pada tahapan tadi, ya itu ada. Jadi di sini saya akan membagikan dalam 3 LKPD Bu, lembar kerja tiga lembar kerja peserta didik. Di antara lembar kerja peserta didik, mereka akan saling bertanya tentang teman sejawat. Ya, jadi mereka menghafal hukum kol-kolah tadi, kemudian mereka menyetor langsung kepada teman sejawat tadi. Ya, di situ akan adanya peran aktif antara sesama teman. Ya, mungkin seperti itu, Bu. Em, Pertanyaan berikut, artinya ini kan saya tidak melihat secara langsung, secara penuh, secara totalitas ketika Pak Laisak mengajar, Ya, ya kan? Jadi apakah dengan menyampaikan materi kol-kolah itu eh, di dalam penyampaian itu apakah Bapak menggunakan teknologi misalnya ya, Google Drive atau link atau ya, website link ya, atau bagaimana? Karena saya tidak melihat secara totalitas. ya, betul. Ya, jadi untuk lebih memudahkan peserta didik, ya itu kita bisa memakai slide dan infokus. Ya, jadi kita tampilkan video pembelajaran, kemudian mereka akan menyimak video tadi. Ya, kemudian juga Ya, bisa di screenshotnya apa perangkatnya bisa enggak? bagaimana Bu? Mohon maaf. Di screen, maksudnya ditampilkan perangkatnya. Kalau memang betul-betul itu di dalam membelajarkan kol-kola itu komunikasinya itu eh, apakah sudah menggunakan apa Google tadi link tadi bisa enggak ditampilkan RPP-nya Ya, bisa Bu. Bentar Bu, saya cari dulu Bu. ya. Ya, bisa Bu, bisa. Bentar ya Bu. Bisa ya. Iya Bu, bisa Bu. Bentar Ibu, bentar. Kelihatan Ibu? Belum. Oke, saya lanjut Pak. Ya Bu. Apakah pada materi kol-kola itu Bapak mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi kol-kola itu di dalam kehidupan nyata? Artinya terkait dengan orientasinya pada nilai-nilai moderasi beragama karena itu bagaimana? Iya, baik Bu. Ya, jadi dalam hukum kol-kolah itu kan ada eh, apa namanya eh, konteksnya ya. Ini juga ya. Ya. Eh, Silakan Pak. ya, baik. Ya, baik. Jadi di dalam kol-kolah itu kan ada pembagian hukum kol-kolah yang mana ada sugro dan kubro. Ya.
yang besar dan yang kecil. Jadi kita bisa kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang dosa dosa besar dan dosa kecil dari segi konteks kata sugro dan kubronya. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke. Jadi karena Pala Ishak, halo Pala Ishak. Ya Bu, ya, siap. Ya. Oke. Jadi pada prinsipnya untuk langkah ketiga untuk kegiatan penutup itu apa hal-hal apa saja yang termuat pada langkah penutup? Ya, baik. Yang pertama itu refleksi daripada pembelajaran yang telah disampaikan. Ya, setelah boleh refleksi dari teman sejawat atau maupun dari guru yang bersangkutan. Kemudian juga ada yang namanya pengayaan. Ya, tapi sebelum kedua ini kita juga bisa tutup dengan kata-kata motivasi, atau kita juga bisa menyampaikan kriteria-kriteria gambaran-gambaran tentang materi yang akan disampaikan pada pekan berikutnya. Seperti itu, Ibu. Iya. Jadi itulah gambaran dari ini modul ajar ya? Modul ajar atau apa ini namanya? Ya, modul ajar, Ibu, modul ajar. Modul ajar ya. Ya, Ibu. Yang dikenal di madrasah itu dengan PP apa namanya? Apa namanya? PPRA. Penguatan PPRA. ya. Profil pelajar rahmatan lil alamin. Apa bedanya dengan modul ajar yang untuk PAI? Perbedaannya di mana? Ya, kalau yang PAI itu kan kalau yang PAI itu masih P5. Ya, sedangkan P5. Proyek penguatan profil Pancasila. Ya, sedangkan kalau untuk madrasah itu sudah memakai PPRA, penguatan profil penguatan rahmatan lil alamin. Ya, perbedaannya itu yang pertama dari segi di P5 itu menyangkut 5 dimensi dan kurang lebih ada 9 kriteria. Tema. Dan 9 tema ini itu tidak, misalkan saya di MI, tidak semua tema bisa diterapkan dalam madrasah ibtidaiyah. Ya, sedangkan itu yang pertama. Sedangkan yang kedua profil pelajar rahmatan lil alamin itu menyangkut 10 dimensi atau 10 nilai yang akan diterapkan dalam madrasah. Ya, tetapi dari segi gambaran umumnya, garis besarnya itu tidak ada perbedaan yang signifikan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Cuman mungkin istilah-istilahnya saja yang berbeda. Ya, seperti itu, Ibu. Seperti misalkan ya. Oke, misalkan bagaimana? Ya, seperti misalkan dalam dimensi P5 misalkan, di situ dibilang berkebinekaan global. Ya, sedangkan dalam profil pelajar profil pelajar rahmatan lil alamin itu kita bisa kaitkan dengan kewarganegaraan atau kebangsaan. Seperti itu, Ibu. Jadi dapat disimpulkan mahasiswa itu membuat 3 RPP ya? Ya, betul, Ibu. Iya. Ya, jadi kalau RPP yang tadi disimulasikan itu adalah RPP yang ketiga, PPRA ya? Yang barusan saya bicara tadi, Ibu? Iya.
Ya, ya Bu. Kalau tahapannya gini Bu, tahapannya gini. Di dalam kurikulum itu terdapat tiga proses, tiga hal yang akan disampaikan. Ya, yang pertama intrakurikuler, kemudian kokurikuler dan ekstrakurikuler. Ya, dalam intrakurikuler itu semua termaktub mata pelajaran yang akan diajarkan oleh madrasah tersebut. Itu di intrakurikuler. Sedangkan kokurikuler itu termuat dalam P5 dan Iya. PPRA. Ya, sedangkan yang terakhir ekstrakurikuler itu yang tidak diajarkan dulu tadi. Ya, ekstrakurikuler bisa berupa futsal, bela diri, seni bela diri, silat, atau misalkan science club, matematika club, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya ini RPP yang tadi disimulasikan itu adalah RPP yang ketiga ya? Iya, betul. Betul, Bu. RPP. Ya. PPRA. Ya, PPRA. PPRA. Siap, baik Bu. Karena kalau untuk RPP 1 itu dia masuk pada LK 9B2 ya? Ya, 9. betul. Kalau untuk RPP 1 dia adalah LK 9B1 ya? B2, LK 9B2. Yang saya sampaikan tadi ini LK 9B2. Sedangkan yang ujian peer teaching itu LK 9, kalau yang sekarang ujian komprehensif itu LK 9 modul 2. Ya, LK 9B modul 2. Sedangkan pada peer teaching kemarin situ saya bahas tentang surah Al-Fatihah yang saya kemukakan yang pada peer teaching kemarin. Ya. Baik. Jadi itu LK 9A. Baik. Iya, baik. Menurut saya ini sudah hampir 50 menit lebih, sudah lebih. Iya, Bu. Sudah 1 jam. Ya, baik, terima kasih banyak. Siap, Pak Ibu. Pak siapa? La Ishak, Ibu. La Ishak. Ya, baik, Ibu. Iya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.